Malam Mbak Halo, Eros. halo Malam. malam Mbak Sian. Iya, malam Mbak Eros. Iya, Salam kenal. salam kenal. Wah, sebelumnya makasih nih Mbak udah ini menyempatkan waktunya nih buat live IG bareng. Iya, saya juga makasih Pak. Soalnya saya tuh termasuk juga fansnya Pak Eros nih. Wah, makasih nih Mbak Sian. Gimana Iya, iya, kabarnya Mbak belajar Sian? banyak Sehat Mbak? tentang sehat-sehat. Pak Eros gimana? Alhamdulillah sehat Mbak Sian. Di Jogja ya Di Pak? Jogja, betul Mbak. Iya. Iya. Saya juga Ya. sebenarnya asalnya Jawa Pak. Oh, dari mana Mbak? Asli dari mana nih? Saya aslinya Jawa Timur. Jawa Timur ya. Cuman sekarang di Iya, Jakarta ya. betul. Ya, oke. Betul. Oke, teman-teman sekalian, ini kebetulan narasumbernya sudah hadir dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Mbak Sian udah menyempatkan waktunya buat live IG bareng dengan kami. Dan ini kayaknya menarik nih Mbak Sian. Kenapa? Karena hari ini tiba-tiba nih ya, tiba-tiba IHSG jeblok. Wah, ini Iya, kayaknya lumayan ya. iya pada rame nih kayaknya nih, pada rame. Kenapa? Kenapa kok nggak kemarin-kemarin kok baru hari ini gitu? Ini kayaknya menarik Iya, banget dan nih. iya dan Untuk sebenarnya kita obrolin. ini iya dan sebenarnya bertepatan sama ini kan Pak, launchingnya bursa karbon perdana gitu. Iya bener. Jadi orang-orang euforia tapi ternyata ISG-nya Ternyata malah yes, lesu nih. lesu nih. Ya. Oke nih, mungkin Mbak Sian sebelumnya mungkin ini Mbak bisa perkenalkan diri dulu Mbak Sian dan investor muda ini istilahnya kira-kira segmentasinya apakah untuk para investor muda atau bagaimana gitu Mbak? Monggo Mbak. Oke, iya. Jadi thank you Pak Eros dan juga di investor.id atas undangannya. We are so honored ya untuk bisa ngobrol bareng gitu. Jadi salam kenal semuanya teman-teman. Nama aku Shana dan saat ini aku jurnalis di Investor Muda plus juga kerja di salah satu sekuritas gitu. Nah, kalau untuk investor muda sendiri sebenarnya kita itu pingin membuat nama yang cukup merakyat dan humble sehingga orang-orang itu punya mindset bahwa investasi itu nggak harus orang yang benar-benar cerdas, jenius gitu. Investasi juga bukan wajib orang yang sudah tua, berpengalaman, modal besar, tapi siapapun bisa menjadi investor. Dan sebenarnya walaupun nama kita itu investor muda, itu educate untuk semua, mulai dari yang newbie sampai ke advance kayak gitu sih Pak Eros dan teman-teman sekalian. Iya, baik. Terus kalau kita lihat postingan dari teman-teman investor muda ini juga sebenarnya nggak hanya bahas saham aja kali Mbak ya, tapi bahas instrumen investasi ya. Iya, dan kita memang fokusnya itu bangun dulu tentang mindset keuangan gitu. Karena PR sebelum berinvestasi itu cukup banyak, mulai dari mengatur keuangan pribadi sampai pada akhirnya kita siap untuk berinvestasi di instrumen keuangan gitu. Jadi itu kenapa walaupun namanya investor muda, kita membahas banyak hal supaya orang-orang itu mungkin yang kepingin tahu tentang berbagai jenis aset investasi itu bisa terakomodir. Oh, oke. Setuju sih Mbak, berarti memang sebenarnya saham ini intinya kan nggak satu-satunya instrumen ya Mbak ya, tapi ada instrumen lain yang sebenarnya sebelum kita masuk di saham itu harus benerin dulu kira-kira ya, benerin dulu keuangan kita gitu ya, pengaturan keuangan kita gitu ya. Ya karena saya lihat postingannya wah banyak, malah akhir-akhir ini kayaknya sering ini ya posting tentang financial planning sebenarnya ya Mbak ya. Iya. Mengenai dana darurat dan sebagainya. Betul. Oh iya, jadi sebenarnya concern dari tim kami juga adalah kok kita ngelihatnya banyak banget ya case-case, satu pinjol ilegal, kemudian yang kedua investasi pakai uang panas gitu, investasinya dari uang hasil pinjol gitu. Kayak kita ngerasa harus ada sedikit gebrakan nih gitu. Ayo benahi dulu mindsetnya, ayo kerjain dulu PR keuangannya
baru setelah itu kita melangkah ke investasi gitu. Jadi kita memang kayak nge-mix sih Pak gitu. Iya. Setuju sih Mbak. Karena kalau misalkan kita investasi di saham tapi kadang pengelolaan keuangan pribadi ini nggak bener, malah biasanya ujung-ujungnya ini ya uang kita bisa hilang gitu, alias kita nggak ada persiapan. Karena banyak sekali orang kan melihat wah saham ini kayaknya tempat paling enak untuk melipat gandakan uang gitu kayaknya ya, mindsetnya orang-orang kayaknya gitu. Betul. Tapi padahal ada resikonya juga loh gitu, bisa berlipat atau bisa loss gitu. Dan setuju sih Mbak, memang sebelum kita masuk ke saham ya kita benahi dulu keuangan kita masing-masing seperti itu ya, pengaturan terutama pengaturan keuangan kita masing-masing. Oke, sebenarnya menarik sih Mbak ya. Jadi kita mau ngobrolin yang mana dulu nih Mbak? Di saham atau instrumen investasi lainnya nih kira-kira? Boleh kita awalin dari lately kayak sentimennya itu boleh dibilang sangat-sangat beragam dan mungkin itu tidak membuat nyaman semua orang. Jadi even kayak mungkin ya saya memang masih usianya cukup jagung, jadi tahun ke-5 berinvestasi, tapi saya benar-benar merasakan bahwa market saat ini tuh pelajarannya banyak banget. Sentimennya itu sekali mixnya luar biasa gitu. Mungkin kita bisa obrolin itu sih Pak Eros, seru juga sih. Iya, seru juga ya. Iya. Nah berarti kan memang kalau kita lihat ini bulan September ini kan kalau kita membaca berita itu kan sentimennya kan banyak banget ya, dari sentimen El Nino, kemudian suku bunga yang padahal di mana suku bunganya nggak jadi naik gitu ya, kemarin akhirnya suku bunga Amerika nggak jadi naik, padahal di bulan sebelumnya, bulan kita masih ingat tuh bulan Agustus itu berita itu gencar banget bahwa nanti The Fed akan naikin suku bunga lagi gitu. Tapi ternyata nggak terjadi nih kemarin gitu kan. Kemudian dan macam-macam lagi ya, minyak dunia naik, perang juga masih belum usai. Nah, dengan banyaknya sentimen kayak itu Mbak, itu sebenarnya kira-kira yang harus kita lakukan itu gimana sih, terutama buat kita ini yang masih awal gitu ya, kita masuk di investasi itu Mbak. Iya, jadi senada dengan yang dikatakan sama Pak Eros, lately itu sentimen banyak banget gitu. Mulai dari yang pertama, suku bunga US kemarin itu ditahan di 5,25 sampai 5,5%, sedangkan suku bunga Bank Indonesia itu 5,75%. Jadi selisih kita dengan US itu sebenarnya mepet banget gitu. Dan ini yang dikhawatirkan sama orang-orang bisa jadi salah satu trigger untuk outflow. Itu mungkin yang sekarang lagi diperhatikan juga sama investor gitu. Kemudian yang kedua, sebenarnya dari US sendiri itu ada salah satu risiko cukup besar nih Pak, karena ini kan nilai utangnya itu sudah all time high banget, sekitar 33 triliun US dollar, dan ada kemungkinan kalau seandainya tidak ada penyelesaian, itu ada risiko government shutdown gitu. Jadi kayak ibarat kata dari segi globalnya itu tuh agak riskan gitu. Kemudian juga tadi sempat di-mention harga oil naik dan lain sebagainya, jadi harga komoditas pada rebound. Nah dengan sentimen-sentimen seperti ini, menurut saya secara pribadi adalah sentimen itu akan selalu ada, baik di kondisi market bullish atau kondisi market bearish, itu selalu ada sentimen gitu. Dan sentimen hari ini bisa baik, sentimen besok bisa buruk. Jadi itu kenapa at least harus ada satu hal yang sifatnya konstan atau yang tidak mudah berubah gitu, yang bisa jadi pegangan kita. Bigger picture-nya itu memang, jadi fokusnya adalah ke bigger picture. Jangan yang ke jangka pendek, karena jangka pendek ini terlalu fluktuatif sehingga itu yang akan ngebikin kita kurang bisa punya pijakan gitu. Nah itu kenapa kalau saran saya buat teman-teman sekalian, baik itu yang masih pemula di pasar saham ataupun yang memang sudah lama, tahu dulu
strateginya itu apa gitu. Jadi memang strategi kalau investasi long term horizon ya fokus ke situ gitu. Jadi kalau seandainya ada koreksi, maka ini jadi satu kesempatan yang cukup baik untuk menambah porsi di saham-saham yang tepat gitu. Tapi kalaupun misal lanjut rally, ya udah dinikmati gitu. Jadi mungkin sedikit quotes yang selalu saya pegang itu, find your constant in this dynamic market gitu. Jadi temukan nilai konstan itu di kondisi pasar yang dinamis gitu sih. Oke, berarti tadi Mbak ya, concern ke tujuan awal tadi ya. Dalam artian kalau misalkan memang kita durasinya itu panjang ya, kita fokus aja di jangka panjangnya itu ya. Nah tadi kan Mbak Sian kan menyebutkan tuh sebenarnya memang kalau kita bicara mengenai investasi jangka panjang kan, kita pasti kalau ngelihat harga saham murah ini kan harusnya seneng gitu ya, dalam artian harga saham turun gitu kan harusnya seneng. Nah kadang nih Mbak, kalau kita punya peluru kita bisa nambah nih gitu. Problemnya kadang kita udah terlanjur ngabisin cash nih Mbak gitu. Nah itu kira-kira gimana itu Mbak kalau dari pandangnya Mbak Sian nih? Iya. Sebenarnya sama sih teman-teman sekalian. Aku pernah berada di posisi itu kayak udah ngincer gitu, tapi ternyata di rekening udah agak-agak tipis gitu. Maksudnya pelurunya udah, amunisinya udah tipis, tanggal gajiannya masih lama gitu. Nah, kalau menurut aku secara pribadi, menurut saya juga nih Pak Eros, kita ada dua cara. Jadi direview dulu portofolio kita. Ada nggak sih saham-saham yang memang dalam artian itu porsinya terlalu besar atau mungkin itu sudah mulai terapresiasi atau sudah rally dan lain sebagainya, yang bisa setidaknya kita itu kurangi sedikit untuk kita tambah di saham incaran kita. Itu yang pertama. Jadi direview dulu kondisinya, ada nggak yang terlalu besar bobotnya, atau yang kedua sudah terapresiasi sehingga at least kita itu bisa ambil sedikit profitnya untuk ditambahkan di saham incaran. Itu cara pertama. Cara kedua ya sebenarnya udah nggak apa-apa. Kalau seandainya misal kita itu sudah ketemu saham incaran, margin of safety-nya itu cukup besar, let's say teman-teman mematok margin of safety 50%, kenaikan harga saham itu less likely sih, langsung tiba-tiba arah terus mencapai target harga gitu. Sebenarnya itu adalah satu resiko, tapi menurut saya nggak ada salahnya juga. Kita memang berada di posisi belum bisa nambah gitu. Selama kita tahu margin of safety masih tebal, terus kita masih ada kesempatan jangka waktu tertentu untuk menambah porsi, ya udah nggak apa-apa. Jadi nggak langsung harus nambah atau bahkan sampai pakai uang panas gitu sih. Iya. Berarti dalam artian tadi Mbak ya, kalau misalkan saya setuju sih, saya juga menerapkan hal itu. Jadi kalau misalkan dalam portofolio saya ada yang terlalu gede, itu mungkin saya kurangi sedikit gitu ya. Tapi kalau ternyata memang sudah peluru habis, kemudian kita rasa bahwa portofolio kita sudah oke nih, ya sudah kita diamkan saja. Itu menurut saya juga nggak masalah juga ya Mbak. Ya setuju saya. Oh ya. Kita itu yang juga selalu saya terapkan, dan mungkin memang strategi nabung dalam artian setiap bulan kita selalu berusaha untuk nabung, yang dimana kita masukkan ke RDN itu menurut saya juga lebih baik kali ya Mbak ya, dalam artian selalu ada peluru nih gitu. Karena kadang di situ saya sendiri juga menggunakan cara itu gitu, dalam artian dalam saya menyusun portfolio saya sendiri pun sepanjang saya punya komitmen untuk nabung setiap bulan, itu seringnya saya menghabiskan cash itu setiap bulan. Jadi setiap bulan beliin aja tuh saham apa yang menarik, ya sudah saya beli sampai cash habis gitu. Habis itu ya yang namanya saham kadang naik kadang turun, yang penting bulan depan ada lagi nih cash masuk. Nah, cash masuk ini bisa untuk peluru.
Nah, mungkin itu juga bagi teman-teman memang lebih enak ini nabung setiap bulan itu ya. Itu yang kayaknya lebih enak tuh, Mbak. Oke, Iya. nah kalau kayak gini nih, Mbak. Ini kan ya memang kebetulan pas hari ini tuh memang menarik banget itu ya. Tuh merah semua. Ini kayaknya nggak ada yang hijau gitu ya. Bahkan bursa karbon itu diresmikan oleh Presiden Jokowi, malah justru saham-saham yang saham-saham yang diuntungkan dengan adanya bursa karbon tersebut ternyata ikut turun juga tuh gitu. Nah, kalau melihat fenomena seperti ini berarti sebenarnya sektor yang diuntungkan itu sektor yang seperti apa sih kalau menurut Mbak Sian? Oke. Jadi sebenarnya yang perlu mungkin kita ingat bersama adalah memang kayak ketentuan tentang bursa karbon sampai ke perdagangan karbon dan lain sebagainya itu sifatnya menguntungkan untuk emiten-emiten yang sifatnya itu pure players gitu. Pure players dalam artian let's say kayak Barito Pacific atau PGEO. Anyway, disclaimer on ya teman-teman sekalian. Jadi kita bahas untuk tujuan edukasi PGEO, BRPT karena kan memang mereka berdua ini pure players untuk perihal geothermal atau panas bumi. Kemudian KIN dan ARKO mereka juga pure players untuk EBT di bidang hydro atau air gitu. Sebenarnya keempatnya ini apresiasi oleh investor gitu dengan kenaikan yang cukup signifikan. Jadi sangat wajar kalau seandainya ketika memang bursa karbon ini diresmikan dan lain sebagainya, orang-orang lebih memilih untuk sell on news gitu. Karena jujur kata teman-teman sekalian, perdagangan karbon pun itu yang jadi pelaku saat ini itu tuh masih diserahkan ke PLN gitu. Jadi jujur kata belum ada yang namanya kayak secara angka, secara real income akan masuk ke emiten-emiten tersebut. It takes time lah, it takes time untuk benar-benar mereka secara numbers sangat terdorong gitu dengan bursa karbon. Jadi menurut saya kalau seandainya memang teman-teman kemarin sudah ada posisi memanfaatkan momentum tersebut, tidak ada salahnya untuk melakukan profit taking. Tapi kalau memang teman-teman ini tipikal yang fokus banget ke memang numbers dan lain sebagainya, karena jujur kata PGEO itu tidak akan berhenti untuk menambah kapasitas geothermalnya, begitu juga dengan KIN dan ARKO, ketika ada penambahan kapasitas, to be honest ya dalam jangka panjang numbers-nya juga akan membaik, dari segi top line sampai ke bottom line. Tapi itu long term game, kalau teman-teman memang punya time frame yang sangat panjang, ya kesempatan kondisi koreksi akan jadi kesempatan untuk menambah gitu sih Pak Eros. Berarti sebenarnya rata-rata mereka ini sudah memanfaatkan momentum saat belum istilahnya newsnya belum keluar, atau dalam artian newsnya kan kemarin sebenarnya udah keluar gitu Mbak ya, tapi hari ini begitu diresmikan justru mereka melakukan profit taking gitu ya, berarti kira-kira seperti itu ya. Oke, sell on news ya. Ya ini sebenarnya mirip kayak saya masih ingat tuh tahun 2020 lalu itu. Kita bicara mengenai INAF dan KF itu kan Mbak ya. Betul. INAF. Iya, waktu Jokowi divaksin. Iya. Itu sentimen vaksin kencang banget, saham INAF itu naik terus nggak turun-turun gitu. Itu saya hitung 2 bulan itu naik 200%. Tapi begitu saat Pak Jokowi disuntik vaksin untuk pertama kalinya sebagai orang Indonesia pertama yang disuntik vaksin, mah justru harga sahamnya jatuh gitu ya. Iya betul, dan jatuhnya nggak mau berhenti juga, jatuh terus. Iya benar-benar. Oke. Jadi memang menyambung dari yang disampaikan Mbak Sian tadi ya, bahwa kita fokusnya di mana dulu nih, apakah di short term atau long term tadi ya, karena kalau short term sentimen itu pasti akan selalu ada di sini, akan ada sentimen lagi, tinggal kita bisa memanfaatkan atau tidak gitu Mbak ya. Tapi kalau kita bicara long term, ya sudah, kita ikuti saja perjalanan perusahaan dalam ya tadi
menaikkan kinerja dan sebagainya. Mungkin itu kali ya, Mbak Sian ya. Betul. Oke, berarti untuk saat ini sebenarnya belum tentu ya sektor yang sektor yang mengenai bursa karbon ini selalu diuntungkan dengan berita bursa karbon itu berarti ya. Nah, terus gimana kalau dengan IHSG sendiri nih Mbak Sian? Kira-kira kalau menurut Mbak Sian, IHSG sendiri sebenarnya kemarin tuh udah seneng nih kita gitu kan? Iya. Udah nembus ke level 7.000 gitu kan. Kemudian pas suku bunga The Fed gak jadi naik, dia masih bertahan di atas kan seneng nih. Kayaknya udah mulai euforia, tahu-taunya gak jadi gitu. Akhirnya turun lagi deh. Nembus level 7.000 gak jadi lagi nih. Turun. Kira-kira kalau menurut Mbak Sian gimana nih Mbak? Oke, mungkin satu hal yang perlu kita pahami juga bahwa stock market itu tuh adalah indikator leading sih. Jadi stock market always mover gitu dibandingkan dengan ekonomi. Sehingga yang mungkin garis bawahi adalah ekonomi Indonesia itu totally fine dan bahkan kita itu jauh lebih baik dibandingkan dengan yang namanya US, dibandingkan dengan China yang masih dalam masa recovery dan juga berbagai negara maju lainnya gitu. Jadi penurunan IHSG itu jangan disalahartikan ekonomi Indonesia memburuk gitu. Itu yang mungkin jadi satu pengantar awal buat teman-teman sekalian. Kalau ditanya apa sih yang bagus gitu dari ekonomi Indonesia, banyak banget. Satu, pertumbuhan ekonomi kita itu expected masih di level 5%-an. Sedangkan US itu tuh even sampai direvisi cuma di angka 2%-an. China bahkan di bawah 4%-an. Jadi ya again kita masih leading banget. Kemudian juga neraca dagang kita juga masih surplus. Neraca pembayaran kita juga masih dalam kondisi yang surplus juga dan lain sebagainya. Cuman kita tidak bisa memungkiri bahwa secara valuasi IHSG itu tidak bisa dibilang terlalu murah, tapi juga belum bisa dibilang mahal. Sebagai perbandingan nih Pak Eros dan teman-teman sekalian, IHSG itu PE-nya sekarang, price to earnings-nya, harganya sekarang itu tuh di 17 kali. Jadi ketika kita di sekitar 6.900 sampai 7.000, itu kita di 17 kali PE. Nah, kalau misal waktu itu kita kayak agak-agak lesu, di sekitar 6.000-an, kita itu dihargai, IHSG dihargai di level 13 kali PE gitu. Jadi boleh dibilang sebenarnya kenaikannya sudah cukup banyak gitu. Dan apakah 17 kali PE ini mahal atau murah? Kita harus coba lihat nih dengan peers di ASEAN gitu. Nah, kalau kita lihat di ASEAN itu sebenarnya masih di rentang ada yang 14 kali, ada yang 15 kali, dan juga ada yang di 18 kalian gitu. Jadi on average sebenarnya IHSG itu sudah tidak bisa dibilang terlalu murah. Itulah kenapa salah satu alasannya koreksi bisa terjadi. Nah, menurut saya ketika IHSG itu tidak terlalu murah, ayo kita coba perluas untuk melihat sektor-sektor mana yang masih lagging dan saham-saham mana yang belum diapresiasi. Karena itu yang akan diincar oleh investor. Jadi itu mungkin sekaligus sedikit menjawab nih Pak Eros, ada yang kepo. Kenapa nih poultry hari ini tuh kenceng banget, Cepin 8%, Java 8%? Ya karena mereka sebenarnya juga masih belum diapresiasi banyak sih sama investor gitu. Oke Mbak. Berarti memang sebenarnya secara hitungan tadi IHSG di 17 kali PE itu dibandingkan dengan peersnya di ASEAN sebenarnya termasuk cukup tinggi sebenarnya ya. Dibandingkan saat IHSG dulu waktu masih lesu di 6.000 berapa 400-500an itu ya. Yang lama banget di situ kan nggak naik-naik. Saat itu bisa dibilang itulah lagi level rendah-rendahnya gitu ya, PE 13 gitu ya. Oke. Berarti kesimpulannya nih Mbak, tetap bisa nggak sih nanti akhirnya nembus all time high di 7.300 tahun kemarin itu? Menurut saya bisa. Iya, kalau bisa karena again yang namanya mungkin ini sedikit teori tapi jangan sampai bikin teman-teman overwhelm ya. Kan namanya PE ya. Jadi I-nya itu kan earnings teman-teman sekalian. Sehingga yang dilihat adalah sebenarnya semua sektoral ini
earnings-nya bisa nggak sih bertumbuh di tahun mendatang? Kalau kita lihat, ini yang tetap bisa bertumbuh at least itu dari banks, karena mereka likuiditasnya masih banyak, kredit juga masih bisa disalurkan dengan cukup baik. Kemudian yang kedua itu dari consumer, karena kita dalam masa kampanye, belanja pemerintah juga banyak. Setidaknya ada ruang untuk pertumbuhan earnings dari emiten-emiten consumer. Jadi all in all, kalau ditanya bisa nggak sih mencapai all time high lagi 7.200-an? Bisa, tapi akan lebih selektif dan mungkin bumpy marketnya akan lebih sering gitu, akan lebih banyak gitu. Oke, berarti tetap optimis ya Mbak Sian ya? Tetap optimis. Ya, sama Mbak, walaupun kita harus sabar kapan nih 7.300-nya, betul. Berarti untuk menaikkan earnings ya otomatis tetap kita perlu melihat kinerja dari rata-rata sektornya ya, apakah earningnya ini selalu tumbuh atau tidak. Jadi tetap kita juga perlu melihat di sisi pertumbuhan dari earning itu sendiri ya. Menarik sih Mbak. Nah sekarang nih Mbak, kan kita ngelihat ini market ini kan volatile gitu ya, sangat volatile. Yeah. Tadi habis naik, habis itu turun, naik turun. Nah ini habis kemarin seneng masuk ke level 7.000, dikiranya bakalan stay terus di 7.000, bisa naik lagi gitu. Yeah. Ternyata turun, kan seperti itu tuh. Nah kira-kira nih kalau kita terutama bagi investor yang masih awal nih, ini untuk mengelola resiko seperti itu kira-kira gimana ini Mbak Sian nih? Iya. Menarik nih pertanyaannya Pak Eros. Jadi mungkin saran buat teman-teman sekalian gitu ya. Resiko itu tidak bisa dihindari tapi bisa dikelola, bisa diminimalisir juga. Salah satu caranya adalah dengan mendiversifikasikan portofolio gitu. Jadi kalau teman-teman sekalian memang yang baru mengenal tentang investasi atau mengenal tentang dunia saham, menurut saya pribadi nggak perlu malu, nggak perlu minder kalau seandainya teman-teman itu masih ada alokasi ke reksadana, masih ada alokasi ke obligasi gitu. Itu tuh nggak perlu malu juga, karena menurut saya kuncinya adalah untuk meminimalisir risiko dan juga menyelamatkan capital atau modal teman-teman sekalian. Nah, bocoran yang ingin saya sharekan adalah kalau seandainya teman-teman ini pernah dengar 2023 adalah tahunnya obligasi gitu. Kenapa sih alasannya 2023 tahunnya obligasi gitu? Karena salah satunya memang suku bunga itu berada dalam posisi yang cukup tinggi dan tinggal menunggu waktu khususnya untuk Bank Indonesia memangkas suku bunga gitu. Kalau teman-teman perhatikan sekarang ada satu indikator penting yang dinamakan dengan Indonesia 10 years bond yield. Jadi yield obligasi pemerintah untuk tenor 10 tahun. 10 tahun itu tenor yang panjang dan sekarang itu berada di posisi 6,8% gitu. Nah, apa menariknya kalau yield ini di 6,8%? Prinsipnya itu simple. Kalau yieldnya naik, berarti price-nya turun. Sehingga kalau misal seandainya kemarin teman-teman ngelihat yield Indonesia 10 years bond yield itu ada di 6,1, 6,2. Even sampai di 6%-an, sekarang di 6,8, berarti kan yieldnya naik, price-nya turun. Teman-teman bisa mendapatkan kesempatan untuk membeli obligasi di posisi harga yang menarik gitu, di posisi harga yang menarik. Ketika suku bunga nanti benar-benar sama Bank Indonesia dipangkas, yield ini pelan-pelan akan mulai turun. Ketika yieldnya turun, price-nya naik, dan obligasi teman-teman sekalian itu mulai berbuah keuntungan gitu. Jadi itu kenapa kalau seandainya merasa, aduh kayaknya kok agak kurang nyaman ya di saham gitu. Kayak tiap hari ada adrenalin tertentu, derdek-derdek, kayak deg-degan, nggak apa-apa, 50% saham, 50% obligasi. Nah, exposure ke obligasi, teman-teman bisa consider, let's say kayak reksadana pendapatan tetap, atau mungkin ke obligasi FR gitu, yang sudah disediakan oleh salah satu sekuritas gitu. Jadi
Itu sih menurut saya cara untuk mengelola risiko dan juga mengelola portofolio teman-teman sekalian gitu. Ya, oke. Berarti selain saham memang ada baiknya juga kita alokasikan ke obligasi gitu Mbak ya. Nah, Iya, iya. Nah ternyata gini Mbak, kalau kita, saya juga kadang men-sharingkan hal tersebut bahwa banyak sekali teman-teman itu dia malah justru ngerti investasi itu saham duluan gitu Mbak. Dia ngerti saham duluan itu. Literasi tentang obligasi itu ternyata masih kurang kalau kita lihat itu. Nah, sampai masih banyak pertanyaan kira-kira kalau saya beli obligasi itu, bahkan seperti ini, obligasi itu apa sih gitu? Obligasi itu apa dan saya belinya di mana gitu. Nah, mungkin Mbak Sian bisa coba sharing nih Mbak, buat kita nih tentang obligasi itu sendiri Mbak. Oke, jadi nggak apa-apa teman-teman sekalian kalau yang mungkin pertama kali kenal tentang investasi itu kenalnya saham. Kita berada di satu kapal yang sama. Dulu saya juga langsung kenalnya saham nih Pak Eros, kayak wih merasa anak pinter banget nih tahu saham. Padahal sebenarnya banyak banget investasi-investasi lain, jadi aset lain yang sangat menarik juga untuk dieksplor. Nah, simpelnya itu gini teman-teman sekalian. Kalau biasanya teman-teman itu kayak kasih pinjaman, kasih utangan ke teman kalian. Nah, kalau obligasi kalian itu kasih utangan ke negara gitu. Jadi dalam artian kalian itu negara butuh untuk pembangunan, negara butuh untuk melakukan segala aktivitas operasionalnya, tapi memang uangnya belum cukup. Akhirnya kita sebagai rakyatlah yang memang berpartisipasi dengan diterbitkannya obligasi itu. Kita beli berarti kita memberikan pinjaman kepada negara gitu. Nah, pinjaman ini aman atau enggak sih sebenarnya? Jadi kalau teman-teman mungkin kalau kasih pinjaman ke temennya bisa tiba-tiba amnesia, jadi kalian nggak dibayar gitu. Tapi kalau negara, trust me, negara tidak akan amnesia terhadap rakyatnya. Karena ya di obligasi tersebut sudah tertulis nih kuponnya berapa. Teman-teman itu akan dapat pembayaran setiap periode itu berapa persen sih, seperti itu. Jadi itu adalah definisi paling sederhana dari obligasi gitu. Nah, mungkin teman-teman penasaran juga kenapa obligasi, apakah hanya negara aja yang menerbitkan obligasi? Sebenarnya enggak. Jadi basically obligasi itu diterbitkan oleh dua pihak, bisa negara, bisa juga korporasi gitu atau perusahaan. Karena kalau perusahaan mau melakukan ekspansi tapi butuh dana, ya sebenarnya mereka bisa ada dua pilihan, pinjam ke bank atau juga menerbitkan obligasi gitu. Nah, ketika mereka nerbitin obligasi sebenarnya sama, kita beli obligasi korporasi tersebut, kita dapat kupon dan lain sebagainya. Cuman yang membedakan kalau obligasi negara yang menanggung negara, kalau obligasi korporasi bisa aja perusahaannya amit-amit bangkrut gitu. Jadi kita jujur kata tidak terbayar seperti itu. Nah, kalau belinya di mana dan lain sebagainya, sesimpel teman-teman kalau seandainya di berbagai sekuritas, mungkin OLT teman-teman bisa dicek. Biasanya OLT sekarang itu sudah sangat seamless nih, Pak Eros dan teman-teman. Jadi selain bisa beli saham, bisa juga beli reksadana. Di reksadana, teman-teman bisa lihat namanya reksadana obligasi atau reksadana pendapatan tetap. Nah, di dalamnya itu isinya adalah aset-aset obligasi. Jadi, teman-teman dengan uang 100.000 itu bisa beli, sebenarnya dapat exposure ke berbagai jenis obligasi melalui reksadana gitu. Oke. Ya, berarti kan memang sebenarnya obligasi ini istilahnya kita ngutangin ke pihak ya. Misalkan kalau obligasi diterbitkan negara berarti kita ngutangin negara gitu seperti Mbak Sian tadi sampaikan ya. Nah, kadang ini Mbak, kita kira-kira enaknya nih jadi bagi teman-teman berarti tadi harapannya sudah menangkap ya, itu obligasi itu surat utang dan juga ada reksadana. Nah, kadang juga jadi pertanyaan nih, ini
pilih mana nih antara obligasi atau reksadana gitu Mbak? Atau mungkin juga bisa dijelaskan nih apa sih bedanya reksadana sama obligasi itu sendiri gitu Mbak Sian? Oke, menarik ya teman-teman sekalian. Jadi kalau seandainya kita ngomongin tadi kan obligasi udah cukup lebar nih, maksudnya kita cukup banyak berdiskusi obligasi. Kalau reksadana, basically itu ada beberapa jenis gitu. Ada reksadana pasar uang. Ini adalah reksadana yang paling aman dan boleh dibilang akan membuat tidur teman-teman sekalian tuh sangat nyenyak gitu ya. Jadi nggak usah kepikiran gitu. Karena 80% asetnya itu diletakkan di instrumen-instrumen pasar uang, misalnya deposito dan lain sebagainya. Pergerakannya itu selalu naik ke atas, tapi pelan-pelan gitu. Ingat ya, pelan-pelan naik ke atas gitu. Nah, ini tuh cocok kalau seandainya teman-teman itu punya kebutuhan jangka pendek, misal kurang dari 1 tahun, atau teman-teman mau butuh tempat parkir dulu dananya, mengingat misal kondisi market sekarang volatile, nah itu reksadana pendapatan uang itu cocok banget buat kalian gitu. Tapi ada juga nih, kalau seandainya ini terlalu lama gitu, aku pingin yang lebih sedikit agresif gitu. Nah, pilihannya ada reksadana pendapatan tetap, seperti yang tadi aku mention, isinya 80% di obligasi. Kalau secara return ya, aku ngomong data historis, itu reksadana obligasi more or less 7-8%. Kalau reksadana pasar uang, ya kita harus berpuas di angka 4-5%. Tapi ingat, resikonya juga sangat kecil, hampir nihil gitu. Nah, kalau seandainya teman-teman sudah bisa lebih berani dari reksadana pasar pendapatan tetap, bisa nih mengenal tentang reksadana campuran. Kalau reksadana campuran ini itu cukup beragam nih Pak Eros dan teman-teman asetnya. Ada RDPO, ada obligasi, ada juga saham gitu. Nah, di reksadana campuran itu tuh pengelola reksadananya atau yang kita sebut dengan manajer investasi akan sangat fleksibel. Kalau seandainya saham lagi bagus, pasarnya bullish, dia akan bisa agresif di saham gitu. Tapi kalau pasarnya lagi lesu, maka dia akan mengalokasikan lebih banyak di obligasi dan pasar uang. Itulah kenapa sejujurnya, kalau kita lihat secara historis, 3 tahunan, reksadana campuran ini performance-nya lebih baik daripada reksadana saham. More or less 10-11% masih bisa gitu. Tapi yang terakhir, kalau seandainya teman-teman memang jangkanya lumayan panjang, 5-10 tahunan, maka reksadana saham sih yang bisa lebih relate atau lebih relevan dengan teman-teman sekalian. Kenapa? Karena reksadana saham ini itu memang 80%-nya di saham, cuman setiap manajer investasi itu sudah ada aturannya gitu. Nggak boleh tuh kayak manajer investasi beli saham third liner gitu. Ada aturannya gitu, at least harus big banks itu berapa persen, dan nggak boleh satu saham itu dibeli 50% tuh nggak boleh, maksimal 10% gitu. Sama yang terakhir adalah ini yang juga disarankan oleh Warren Buffett gitu, adalah reksadana indeks gitu. Jadi beliau, Opa Buffett itu pernah mengatakan bahwa kalau kamu pingin investasi yang memang itu biayanya kecil, nggak usah terlalu keluar masuk, maka salah satu pilihannya reksadana indeks. Gitu sih penjelasan singkat tentang reksadana, Pak Eros dan teman-teman. Oke, wah sebenarnya kalau digali lebih dalam menarik juga Mbak ya, ternyata dalaman reksadana itu banyak loh dan macam-macam gitu ya. Betul. Tapi kalau balik ke tadi Mbak, enaknya kalau kita di retail itu belinya apakah bagus beli obligasi yang tadi, beli obligasi langsung, atau sebaiknya di reksadana pendapatan tetap nih? Kalau menurut Mbak Sian gimana tuh Mbak? Oke, kalau obligasi atau reksadana pendapatan tetap, aku aminkan buat teman-teman sekalian di sini, kalau obligasi FR biasanya itu kalau teman-teman datang ke bank, itu akan ditawarkan ke nasabah-nasabah premium gitu. Minimal pembelian 100 juta kalau di bank. Aku aminkan teman-teman juga bisa nih ditawarin sama bank. Amin. Berarti artinya kalian memang sebagai nasabah prioritas. Tapi nggak usah berkecil hati kalau memang
belum saatnya sekarang gitu. Ada pilihan lain, misal salah satunya di bibit, itu obligasi FR itu 1 jutaan gitu. Jadi menurut aku jauh lebih terjangkau. Tapi kalau seandainya 1 juta pun masih dirasa terlalu berat, jangan minder juga gitu. Masih ada reksadana pendapatan tetap yang bisa dibeli itu 100.000 dan menurut aku itu sudah sangat terjangkau. Toh pulsa teman-teman nongkrong itu juga udah pasti kemakan kan 100.000. Jadi itu sih layer-layernya Pak Eros kalau saran dari saya. Ya, oke Mbak, menarik Mbak ya. Jadi memang kalau kita memang mau beli obligasi FR tadi, kalau misalnya kita di bank ya nominalnya cukup gede ya Mbak ya, minimal 100 juta iya. Gitu ya. Tapi sebenarnya di sisi lain kan kalau kita ngelihat pemerintah juga sering nerbitin tuh yang untuk retail ya, sukuk retail ataupun ori. Cuman kadang kita beli ori atau sukuk ini bisanya sampai jatuh tempo nih biasanya. Kalau mau dijual kayaknya untuk retail ini masih susah kayaknya Mbak ya. Jadi memang akhirnya orang-orang juga pada bingung. Saya sendiri juga kadang bingung. Saya sendiri sebenarnya dulu kolektor SR saya Mbak. Cuman pas saya butuh gitu kan beli terus. Cuman butuh, wah ini jualnya gimana? Gak tahu kan, gak liquid gitu kan. Harus nelpon sekuritas, harus nelpon broker minta harga. Ternyata kadang harganya sih gak begitu bagus ya. Karena memang gak liquid itu tadi sih. Ya, tapi memang kembali ke preferensi masing-masing. Karena tadi memang kita sedikit bahas reksadana sama obligasi Mbak ya. Tadi kan karena kita bicara mengenai tadi nih bahwa market saham itu sangat volatile loh. Itu ada kalanya naik, ada kalanya turun. Kemudian yang bagi kita yang suka deg-degan, masih sering nggak nyaman dengan market kita yang habis naik turun seperti itu, ya memang alangkah baiknya kita diversifikasi ya, tidak hanya kita taruh semua dana investasi kita di saham, tapi juga ada di instrumen lain yang memberikan return yang istilahnya resikonya lebih kecil gitulah Mbak ya, tidak se-volatile saham. Karena tadi saya setuju tuh jadi keinget tuh Mbak Sian tadi 2023 tahunnya obligasi Mbak ya, menarik juga karena pas suku bunganya lagi tinggi-tingginya tuh, wah bener juga nih lagi tinggi-tingginya, dan begitu nanti suku bunga turun biasanya yield-nya turun. Kemudian harga obligasi naik sehingga kita yang beli sekarang dan nanti saat suku bunga turun itu kita baru bisa nikmati hasilnya ya pas saat itu gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan ini Mbak, kira-kira seoptimis apa nih Mbak Sian nanti suku bunga bakalan turun nih, atau kira-kira kapan nih suku bunga akan mulai turun nih? Iya, mungkin aku awalin dulu dari sedikit bad news supaya nanti ada good news yang bisa bikin teman-teman senang gitu ya. Bad newsnya apa? Ada kemungkinan kalau suku bunga Bank Indonesia ini sedikit ditunda untuk pemangkasannya. Para ekonom dan para analis yang memang berkecimpung di makroekonomi itu mereka cukup optimis bahwa tidak ada alasan bagi Bank Indonesia untuk tidak memangkas suku bunga di kuartal keempat 2023. Tapi sayangnya ada dua barrier atau dua tantangan nih gitu. Kenapa tidak bisa langsung kuartal keempat itu dipangkas gitu. Nah, kalau aku boleh sharingkan adalah yang pertama, mereka itu Bank Indonesia melihat kondisi di US gitu. Powell sendiri selaku gubernur The Fed ini adalah Bank Sentral Amerika Serikat, Powell ini masih mengkhawatirkan harga minyak ini kan naik gitu. Ketika harga minyak naik, harga gas naik, terus harga bahan bakar naik, ini tuh pada akhirnya akan ngebikin inflasi itu juga naik gitu. Jadi tidak semudah itu melawan inflasi di US. Nah, itu yang membuat Powell ada dua pilihan. Satu, nggak mau memangkas suku bunga, atau yang kedua, sedikit menaikkan suku bunga. Nah, itulah kenapa untuk dari Bank Indonesia sendiri masih melihat
keputusan Powell itu sebagai salah satu tantangan gitu. Kemudian yang kedua adalah sebenarnya Bank Indonesia sendiri itu juga sedikit merevisi, kalau teman-teman perhatikan, sedikit merevisi dari ekspektasi harga minyak gitu. Kalau kemarin ekspektasi pergerakan harga minyak itu di level sekitar 80 atau 90-an, saya lupa angka pastinya. Nah, ini tuh sedikit dinaikkan sama Bank Indonesia. Karena melihat, ya jujur kata, crude oil itu udah balik ke 90, lebih dari 90 US dollar per barrel, atau bahkan diekspektasikan bisa mencapai 100 US dollar per barrel. Itulah kenapa bad news-nya adalah ini agak sedikit ditunda di kuartal 1 2024 gitu. Tapi kalau ditanya, selain dua masalah itu, ada nggak tantangan yang dihadapi Indonesia? Jujur kata tidak ada. Karena satu, inflasi Indonesia itu tuh semuanya sudah under control di rentang 2-4%, batas aman negara kita. Kemudian yang kedua, segala indikator ekonomi juga baik. Sama yang ketiga, rupiah gitu. Walaupun sekarang kita melihat rupiah kembali ke 15.400-an, dan ini juga yang menjadi salah satu penekan, tapi sifatnya jangka pendek. Dan Bank Indonesia itu sudah punya berbagai senjata untuk membuat rupiah itu kembali, at least kembali stabil di 15 ribuan. Gitu sih, bad news sama good news-nya, Pak Eros. Wah, menarik nih Mbak. Berarti ya kita persiapkan bad news-nya dulu aja kali ya Mbak ya. Iya, betul. Ya sabar aja nih. Kemungkinan besar, kalau yang dikatakan Mbak Sian tadi kan, tahun depan kemungkinan besar sih harusnya turun gitu Mbak ya. Paling cepat good news-nya ya bisa kuartal 4 tahun ini gitu. Dan disitulah nanti kita, bagi kita yang mungkin mulai mengkoleksi obligasi saat ini, baru akan menikmati hasilnya saat itu mungkin Mbak ya. Iya. Wah ini menarik sekali nih Mbak. Iya. Gimana Mbak Sian? Plus juga mungkin yang ini ya, investor yang sudah sangat sabar di saham properti, itu ada sedikit angin segar lah. Ketika memang suku bunga turun gitu. Saya tidak memungkiri emiten-emiten di properti, mereka secara numbers pre-sales-nya bagus banget, tapi memang belum diapresiasi terlalu signifikan sih gitu. Ya, wah menarik. Langsung di-spill sektornya nih Mbak. Iya. Wah siap, wah thank you Mbak. Ini malah dapat salah satu sektor andalan, dan saya setuju Mbak Sian, saya pun juga memikirkan hal yang sama ini dengan Mbak Sian untuk sektor properti ini. Oke. Mbak Sian ini menarik banget, tapi memang nggak kerasa nih Mbak, udah hampir jam 9 malam ya. Jadi wah karena asiknya nih kita ngobrol nih. Ini sebenarnya banyak sekali yang ingin kita diskusikan, yang ingin saya tanyakan, cuman karena waktunya mungkin terbatas juga, Mbak Sian juga pasti waktunya terbatas, nggak bisa kita teruskan. Cuman sebelum kita akhiri, kita mungkin jawab beberapa pertanyaan kali ya Mbak Sian ya. Boleh. Ya boleh banget. Ini ada pertanyaan nih dari pemilik akun Alingga86 gitu ya Mbak. Kalau yang bunga kuponnya tiap bulan masuk ke rekening itu apa ya? Ini kemungkinan terkait obligasi Mbak ya. Ini ya. Kalau yang bunga kupon tiap bulan masuk rekening itu obligasi apa mungkin yang dimaksudkan Mbak? Oke, kalau yang tiap bulan itu sebenarnya ke obligasi yang retail, yang tadi sempat disinggung sama Pak Eros, SR, terus habis gitu ORI, itu basically tiap bulan. Tapi kalau obligasi FR, fixed rate, itu 6 bulan sekali gitu. Jadi kalau seandainya teman-teman ini pingin dapat gaji 13-15 kali atau apa, nah itu tuh bisa tuh dijadikan sebagai salah satu alternatif gitu. Beli SR juga iya, beli ORI juga iya, obligasi FR juga iya gitu. Jadi itu sih kakak penanyanya gitu. Oh iya, berarti memang ini ya beda tenor tadi ya, FR 6 bulan, kemudian kalau yang retail ORI sama sukuk itu setiap bulan itu Mbak ya, dan itu masuk rekening ya. Wah ini menarik nih bagi teman-teman yang tadi sedikit sering mules lihat
saham yang naik turun bisa sebagian beli obligasi dapat tuh kupon, apalagi nanti ketika suku bunga turun tuh makin cuan lagi pastinya ya. Oke, dan mungkin ini pertanyaan selanjutnya Mbak, pertanyaan terakhir. Umur 20-an baru mulai invest di saham atau reksadana atau obligasi. Nah, kira-kira gimana Mbak Siani dari Mbak Yundari Putri, Mbak ya? Iya. Umur 20-an. Wah, ini menarik sekali umur 20-an. Saya sendiri agak nyesel nih. Kenapa baru sekarang gitu ya? Iya. Oke, Kak Yunda. Pertama-tama aku sangat mengapresiasi. Berarti dari pertanyaannya menunjukkan udah siap nih untuk mulai terjun di bidang investasi khususnya ke aset keuangan gitu. Tapi kalau aku boleh sarankan adalah satu, make sure dulu dana darurat sama insurance sudah terpenuhi. At least dana darurat dulu deh. Dana darurat 6 bulan atau 12 bulan sudah terpenuhi. Kalau itu sudah terchecklist, berarti boleh nih mulai melirik investasi. Kalau disuruh pilih reksadana atau apa, satu, ukur dulu risk profile, sifatnya itu konservatif, moderat, atau agresif. Kalau memang yang belum terlalu siap, maka bisa consider reksadana terlebih dahulu, gitu. Tapi kalau di reksadana itu memang sudah tahu caranya seperti apa, mekanismenya seperti apa, pergerakannya seperti apa, baik itu reksadana pasar uang, pendapatan tetap, campuran atau saham, berarti bisa nih untuk mulai mengenal saham. Karena bedanya gini, kalau reksadana, Kak Yunda itu mempercayakan uang ke manajer investasi yang sudah berpengalaman. Tapi kalau saham, Kak Yunda yang akan menjadi koki untuk portofolionya sendiri gitu. Nah, ini akan berbeda nih Kak Yunda cara kerjanya gitu. Dan effortnya juga beda gitu. Tapi kalau saran aku, misal Kak Yunda ini mungkin kuliah, sibuk, atau mungkin sudah bekerja, kantoran apalagi 9 to 5 seperti aku juga, sarannya adalah bisa dibagi yang seperti aku bilang tadi di split. Untuk di reksadana itu mungkin bisa consider RDPT obligasi gitu ya, karena kan kita bisa dapat exposure ke banyak obligasi tapi dengan dana yang terjangkau gitu. Sama saham, jadi pilihan sahamnya Kak Yunda bisa kelola sendiri, pilihannya juga mungkin first liner atau mentok-mentoknya di second liner kayak gitu. Jadi saham yang kapitalisasinya cukup besar gitu, sehingga ideal nih untuk komposisi portofolionya. Jadi yang pasti PR-nya adalah kenali diri sendiri dulu, risk profile, tujuan keuangan, time horizon, baru setelah itu kenali aset-asetnya gitu. Wah, mantap nih penjelasannya Mbak Sia nih. Dan dimulai dari umur 20-an itu mantap banget ya, apalagi ya Mbak Sia ya. Iya, betul. Apalagi mungkin yang teman-teman belum punya KTP tapi udah melek. Itu wah gila sih. Wah iya. Wah, berarti kayaknya kita berdua ini termasuk orang-orang yang telat nih, jangan-jangan. Iya. Saya milenial pucuk nih, Pak. Gimana nih? Oke. Ya, semoga terjawab pertanyaannya Mbak Yunda, dan sekali lagi penjelasannya dari Mbak Sian udah bagus banget, udah mantap banget lah pokoknya, dan semoga live IG pada malam hari ini bisa bermanfaat. Dan sekali lagi Mbak Sian, saya ucapkan terima kasih sekali nih udah menyempatkan waktunya buat live IG bareng kami. Dan nanti harapannya lain kali kita bisa live IG lagi ya Mbak Sian ya. Iya, saya rutin Pak, setiap kali Pak Eros upload video saya nonton. Siap Mbak Sian. Wah, makasih ya. Iya. Kita sama-sama sharing pokoknya gitu ya, demi kebaikan ini. Iya. Oke, baik teman-teman sekalian, sekali lagi selamat malam dan terima kasih sekali lagi udah ikut nonton live IG kami. Semoga bermanfaat, dan kalau ada salah dari kami mohon maaf. Masih salam cuan selalu dan sampai jumpa di live IG berikutnya. Dadah. Iya, malam.